Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita hari ini bisa bersua dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap bersyukur dalam kondisi ini. Para pemirsa, ada 4 sebab yang menjadi alasan kenapa orang-orang beriman itu diperintahkan Allah untuk melaksanakan amal ibadah, terutama ibadah mahdoh. Ratusan kali Allah ulang-ulang kata-kata kalimat amanu, semua berorientasi untuk diperintahkan Allah kepada orang beriman itu melaksanakan amal ibadah. Alasan yang pertama adalah innal ladzinal mu'minuna sakirun. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Nikmat rezeki yang bersifat material, imaterial, fisikis dan fisik, rohani dan rohaniah. Harta yang dia terima dari Allah, ilmu yang dia peroleh, kemudian kesehatan dan kesempatan, nikmat semua ini dia akan bersyukur kepada Allah. Dia berterima kasih ketika dia membandingkan dengan orang lain, dia masih sehat. Ketika dibandingkan dengan orang lain sudah terpuruk. Ketika dia membandingkan dengan orang lain, ternyata dia di atas mereka, dan ini dijadikannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat, karunia, inayah, hidayah dan maunah yang diberikan Allah, Allah akan tambah. Tapi barang siapa yang ingkar, tidak mau menggunakan potensi nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, azabku sangat pedih. Beberapa ayat dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada orang beriman semata-mata untuk bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Termasuk dalam hal puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau antum beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, buktikan rasa syukurmu itu kepada Allah. Sebaik-baiknya syukur, seabdal-abdalnya syukur kepada Allah, dia buktikan lewat sholat. Karena sholatlah perintah Allah yang tidak memiliki batasan harus mampu. Tak bisa kau berdiri, duduk. Tak bisa kau duduk, berbaring. Kalau tak bisa kau berbaring, isyarat apa yang bisa kau jadikan tanda kau sholat? Oh, pakaianmu kotor. Pakaian yang kau yakini itu tidak ada lagi yang lain kecuali yang kotor. Itu juga kau laksanakan untuk melaksanakan sholat. Nggak ada masalah. Oh, kau tidak tahu bacaannya, sudah lupa, sudah tua, tak mungkin lagi menghafal. Tapi toh juga mau sholat, ikut sholat berjamaah. Pergi ke masjid atau sholat berjamaah di mana? Setiap waktu sholat berjamaah. Sengaja aku sholat kayak mana yang di depan tuh, imam yang di muka tuh, begitulah tuh. Dia berdiri aja, diam aja di situ, nggak ada masalah. Yang penting kau sholat. Apa yang kau sombongkan dalam kehidupan ini? Semua dari Allah. Apa yang kau miliki hari ini tuh pada hakikatnya milik Allah, cuma titipkannya kepadamu agar kau bisa menggunakan potensi nikmat Allah itu kepada jalan Allah, agar kau bisa mensyukurinya. As-syukru bil lisan, kau ucapkan dengan alhamdulillah berbagai nikmat yang diberikan Allah. As-syukur bil qalb, dalam hatimu kau bandingkan orang lain dengan dirimu, ternyata kau lebih hebat dari yang lain, tapi kau sadar bahwa semua potensi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Kemudian asyukur bil arkan, kau buktikan kau berterima kasih kepada orang lain, kau tolong orang lain, kau buat baik kepada orang lain, sehingga nilai-nilai manfaat kehadiranmu khairun nas anfa'un nas, karena sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia lain. Kau ingat itu. Kemudian yang kedua adalah innal ladinal mu'minuna sabirun, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sabar, mampu menahan diri untuk tidak terjebak dan terperangkap ke dalam kemaksiatan dan kesesatan. Dia tahan dirinya tidak amarah, dia tahan dirinya tidak emosional, dia tahan menerima apa yang diberikan Allah. Allah berikan sakit, dia sabar. Allah berikan miskin, dia sabar. Allah jatuhkan derajat dan martabatnya di hadapan manusia, dia sabar. Karena ujian dan cobaan yang diberikan Allah itu bukan untuk memberikan siksaan kepadamu, tetapi Allah semata-mata untuk meningkatkan derajat dan kualitas martabat, harkat dan kualitas hidup. Bukan Allah untuk memberikan siksaan. Apa masalah yang kau hadapi saat ini? Sabarlah. Kau buktikan rasa sabarmu itu, tetap mampu kau bertahan untuk sujud dan tunduk bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang sabar itu bukan tanggung-tanggung. Innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah sesungguhnya bersama dengan orang yang sabar. Kata-kata maaf, Allah menyertakan dirinya kepada orang yang sabar. Kalau sudah kita beserta dengan orang hebat, apa yang kita ragukan lagi? Aku berjalan saat ini dengan orang hebat, gubernur. Apa ragu aku tidak makan di tengah jalan? Apa ragu aku tidak diberikan nafkah di tengah jalan? Apa ragu aku tidak diberikan fasilitas di tengah jalan sementara aku bersama dengan gubernur? Tentu tidak. Begitulah Allah bersama dengan orang yang sabar itu. Cepat atau lambat nikmat Allah yang kau nikmati ini nanti akan diberikan Allah yang lebih baik. Kan ada grand design dari Allah. Sabar, ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa orang yang beriman itu diperintahkan Allah beramal ibadah? Innal ladinal mu'minunal muflisun. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang ikhlas. Dia rela Allah memberlakukan takdirnya kepadanya. Apa yang diberikan Allah kepadanya? Ikhlas. Allah berikan kekayaan, ikhlas ketika diambil. Allah berikan kesehatan, ikhlas ketika sakit diuji. Dia rela Allah memberlakukan takdirnya kepada dia. Dia semata-mata melakukan ini sejak dia bangun terbit matahari sampai dia tertidur terbenam matahari, semata-mata adalah untuk rela karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian dan sanjungan. Dia bantu orang, dia publikasikan di berbagai media, bukan semata-mata ingin dipuji, disanjung orang. Bukan semata-mata supaya orang menganggap dia hebat, tidak. Semata-mata itu dilakukannya adalah merupakan uswah. Karena ada nilai-nilai positif yang dilakukannya di sana agar menjadi tauladan dalam kehidupan bagi orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan engkau beramal ibadah dalam urusan agama ini kecuali semata-mata orang yang ikhlas. Para pemirsa, sehingga kita dengan keikhlasan ini menerima apa yang diberikan Allah, living endingnya nanti ada grand design yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, kenapa orang beriman itu diberikan Allah perintah untuk melaksanakan amal ibadah? Innal ladinal mu'minunal hayaun. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu memiliki rasa malu. Malu dia walaupun tidak dilihat orang, malu dia untuk melakukan hal-hal yang tidak malu dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat walaupun orang lain tidak melihat. Walaupun pada saat itu tak ada orang yang melihat, tapi dia malu untuk melakukan. Walaupun mungkin dia di dalam rumah tidak dilihat orang, dia menonton televisi pada waktu saat azan berkumandang, tapi dalam dirinya malu. Malu dia di saat azan masih di depan televisi.
malu dia di saat azan masih mencatur, malu dia di saat azan masih ngobrol di warung kopi, malu dia tidak puasa, malu dia tidak bayar zakat padahal dia mampu, malu dia bersedekah padahal dia pun sanggup untuk melakukan itu. Orang yang malu memiliki semacam ini, orang yang dimiliki orang beriman itu adalah rasa malu untuk tidak melakukan ketaatan kepada Allah ketika dalam keadaan sendiri, dalam keadaan terpuruk, baik dalam keadaan senang, semua itu adalah rasa malunya kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepadanya, baru sedikit ujian yang diberikan Allah kepadanya, lantas dia pun jauh dari Allah, dia malu. Bagi orang yang beriman, dia malu untuk meninggalkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa membangun kepribadian kita untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan ini semua. Kemudian zakat dan sedekah menuntut kemampuan kita untuk mampu menghadapi secara sosial keadaan itu. Kita harus tampil untuk menjadi orang terdepan untuk mengatasi persoalan umat. Apalagi kondisi saat sekarang ini sangat dibutuhkan gerakan dari kita, gerakan dari organisasi, gerakan dari kaula muda, gerakan dari akhnia, gerakan dari orang-orang intelektual untuk mengatasi problem bangsa yang saat ini sedang dilanda corona virus 19 ini. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini setidak-tidaknya bisa mengintrospeksi diri kita bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman itu beribadah semata-mata karena mereka yang mampu mensyukuri nikmat Allah, karena mampu mereka ikhlas mengerjakannya, dan mereka juga bisa bersabar untuk melaksanakannya. Kemudian juga mereka merasa malu untuk tidak mengerjakan ketaatannya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan apresiasi kalian dalam video yang singkat ini. Saya butuhkan kritikan dan saran yang konstruktif. Silakan hubungi saya Haji Muhammad Daud Sagita Putra SAGMA di 0811 61 93 955. Lalikum ma'asalamah billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.